Oke, selamat pagi semuanya. Kita masuk di pertemuan yang kedua ya. Hari ini masih tentang Kotlin ya, materinya tentang dasar Kotlin gitu. Jadi masih belum masuk ke Android-nya. Oke, jadi untuk materi hari ini itu ada tiga apa namanya? Tiga subtopik ya. Yang pertama adalah tentang ini array atau struktur data gitu. Kemudian nanti ada function sama ada kelas ya, kelas dan objek gitu. Oke, mungkin kita langsung aja. Kita masih pakai yang ini ya, masih pakai apa? Kotlin apa, Playground kemarin ya. Nah ini Kotlin Playground. Oh, yang minggu lalu masih ada ternyata. Oke, ini saya hapus. Permisi Pak, mohon maaf mau izin Ya, bertanya. hah? Untuk modul materinya belum di-share ke LMS ya Pak? Sudah tuh. Oh, Ini oke. nih, ini ada di sini kan, Oh, modul praktikum ini. baik Pak, terima kasih Pak. Nah, oke. Jadi modulnya bisa diambil di LMS ya. Ada di paling atas ya, paling atas sendiri. Ini modul praktikum. Oke, mana tadi? Nah, kita lanjut ya. Jadi seperti di bahasa pemrograman pada umumnya ya, Kotlin itu juga punya apa namanya struktur data ya. Yang paling sederhana kita tahu array ya, itu yang paling simple. Kemudian ada list, ada map, ada set ya. Persis kayak di Java ya. Gitu. Itu sebenarnya struktur data kayak list, map, set itu kan standar ya, hampir di semua bahasa pemrograman pasti ada. Ya, cuman paling namanya beda ya. Kalau di Python itu kan list list ada ya, namanya list gitu. Set juga ada. Paling yang beda adalah map ya. Kalau di Python namanya dictionary ya, gitu. Tapi sebenarnya dalamnya sama ya, dictionary sama map itu sama. Oke. Jadi kalau apa namanya? Untuk mendeklarasikan array gitu atau list atau struktur data yang lain itu ini caranya pakai ini ya, sintaksnya itu pakai nama tipe datanya ya, misalnya kalau mau array ya tulis aja array terus of ya, O-nya gede ya, array of. Nah kayak gini contohnya seperti ini, array of. Nah terus kita bisa taruh datanya di sini gitu ya, caranya begitu. Itu kalau mau langsung mendeklarasikan pakai apa, langsung ada isinya gitu. Jadi kalau misalnya saya punya array ya, data gitu, saya bisa pakai array of ya, masukin angkanya ada 10, 20, 30, 40, 50 gitu misalnya. Ya, seperti ini. Kemudian kalau coba saya cetak ya, print ln data. Oh, nggak bisa objek soalnya ya. Tapi anu terbaca ya di sini ya. Saya punya objek of integer. Jadi array itu kan memang anu ya, objek ya. Gitu. Array itu kan objek ya. Kalau di Java ya termasuk objek. Kalau di Python sih bisa langsung di print ya. Kalau di Java di Kotlin ya, sorry, di Kotlin itu nggak bisa langsung di print ya. Gitu. Paling kalau mau ya di loop bisa ya. Di loop bisa, atau kita misalnya akses salah satu nih, salah satu datanya ya, misalnya data di posisi ke 012 ya, indeks kedua ya. Angka 30 itu kan indeks 2 ya. Sorry. Nah, ini saya chat, saya run. Nah, ini keluar ya 30. Nah, seperti itu. Sudah berhasil ya. Itu. Atau ini ya kalau mau di looping juga bisa ya. For i in 0 sampai data dot dot length atau dot size ya. Kita coba dulu aja ya. Kalau nggak length ya size. Nah, saya kadang-kadang tuh ada yang pakai length, ada yang pakai size ya. Kalau array seingat saya sih pakainya length ya. Tapi kalau struktur data yang lain pakainya size ya. Kita coba dulu aja. Ini data ke i berarti ya. Kita run. Oh ternyata bukan length ya. Berarti size. Oh size-nya min 1 ya.
Nah ini seperti ini ya. Ini kalau mau ngakses semuanya ya bisa pakai looping ya. Ini keluar outputnya gitu. Ini array ya. Kalau mau diganti struktur data yang lain bisa kayak misalnya list ya. List itu sama array kan mirip ya. Ada yang tahu nggak bedanya list sama array apaan? Ini kalau saya ganti list gitu, saya run ya tetap jalan gitu. Ada yang tahu nggak sih bedanya array sama list itu bedanya apa? Kok kayaknya sama aja ya. Ngaksesnya juga pakai ini ya, pakai kurung siku gini, indeks ke sekian gitu. Mau ganti data juga sama ya. Misalnya saya mau ubah yang angka 40 ini saya ubah jadi 100 gitu misalnya ya. Tinggal data indeks ke 3 0 1 2 ya 3 saya ganti 100 gitu ya. Terus saya jalanin sebentar. Oh, nggak bisa ya. Kalau list nggak bisa. Nah, itu salah satu bedanya ya. Kalau array ini bisa ya. Nah, kalau array baru bisa ya. Itu salah satu perbedaannya ya. Ya kalau kalau jadi gini, kalau array itu kan sebenarnya termasuk kategori tipe data yang kuno ya, primitif ya. Eh, Ciri khas dari array itu adalah dia ukurannya nggak bisa ditambah ya. Jadi kalau sudah sekian kita bikin 5 ya selamanya 5 ya. Jadi kalau biasanya kan kalau list kan dia punya metode namanya append gitu ya. Append atau add ya atau put. Saya suka kebalik-balik ya, karena eh, apa namanya kalau belajar bahasa macam-macam tuh istilahnya ada banyak ya. Kita coba misalnya saya add dulu ya, add 100 gitu. Kalau array ini jelas nggak bisa ya, kalau saya jalanin pasti error ya. Tapi kalau list ya, saya ganti list, add gitu, add nggak bisa. Put atau append ya. Kita apa ya namanya? Sebentar, saya lupa. Kotlin list add item. Belum bener add. Oh, ya ya salah ini. Apa namanya? List itu defaultnya itu anu ya, tidak bisa diubah ya. Ini ya ya. Ya. Karena ini list yang tidak bisa diubah. Kalau mau yang bisa diubah namanya mutable list ya. Pakainya tetap add kayak tadi ya. Nah, ini gitu. Jadi defaultnya kalau kita bikin apa struktur data ya, selain array itu isinya nggak bisa di ini digonta-ganti ya. Jadi kalau mau digonta-ganti harus dikasih ini mutable ya, mutable list of ya. Kalau list of doang ini eh, ya udah gini aja gitu, nggak bisa diubah. Tapi kalau mau bisa diubah dikasih ini mutable list. Jadi kalau di Kotlin itu memang selalu ada dua ini ya, dua dua versi ya, tipe data gitu. Ada yang statis, ada yang bisa dinamis gitu. Nanti kenapa kok harus ada dua macam model gitu? Ada yang bisa diubah-ubah, ada yang fix gitu. Padahal itu bukan konstanta itu. Nah, nanti akan saya jelasin waktu kita sudah masuk ke Android ya tujuannya apa sih? Gitu ya. Intinya sih biar aman ya. Biar aman. Jadi kalau kita sudah masuk ke area multi thread ya. Jadi satu variabel bisa diakses banyak thread. Nah, itu kalau nggak hati-hati pakainya bisa kacau ya. Jadi kalau dua thread itu bisa ngubah satu variabel yang sama itu nanti bisa crash programnya ya. Intinya sih gitu. Oke, kemudian oh iya kalau yang namanya objek ya, kalau kalian perhatikan di sini saya pakainya val ya, value ya, bukan var. Tapi kok ternyata isinya bisa diubah gitu ya karena dia masih merupakan objek yang sama ya. Ini mau pakai val tetap bisa ya kita tambahin isinya selama yang tipe listnya adalah mutable ini kan bisa nambah nih isinya ya. Padahal dikira saya pakai val. Nah ini kalian jangan sampai bingung ya. Kok bisa sih val itu isinya diubah? Padahal kan kemarin kalau kita belajar kan nggak bisa ya. Ya itu kalau pada tipe data yang biasa, yang bukan struktur data, bukan ADT begitu, nggak bisa. Jadi kalau saya punya A isinya 10, terus saya ubah A jadi 20, nah ini baru nggak bisa. Intinya gini, yang namanya val itu dia hanya bisa
dieksekusi pakai operator sama dengan itu hanya satu kali saja, ya. Gitu. Jadi selama operasi berikutnya tidak melibatkan sama dengan itu tetap bisa, ya. Misalnya ini A ini ternyata adalah objek, ya, objek gitu katakanlah. Kebetulan isinya 10, ya, objek angka itu misalnya, ya, isinya 10. Terus kalau misalnya kita mau ubah isi dalamnya ya jadi 20 tapi pakai metode itu bisa sebenarnya, ya. A set 20, nah gini bisa, ya. Selama di sini nggak ada tanda sama dengan, ya. Sama dengan ini nggak dipakai. Karena kalau pakai tanda sama dengan artinya kita merefresh, ya, si A ini akan eh, kita overwrite, ya, kita tulis ulang dengan data yang baru. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan. Kalau pakai cara seperti ini, itu sebenarnya A ini masih objek yang lama, ya, objek yang pertama ini. Hanya isinya diubah. Gitu. Demikian juga dengan yang ini, ya, dengan yang list yang di sini, ya, list di sini meskipun di sini pakainya val, tapi kita tetap bisa ubah-ubah isinya. Gitu. Karena di sini tidak melibatkan tanda sama dengan, ya. Gitu cara kerjanya. Oke, itu list, terus kemudian apa namanya? Ada lagi map, ya. Set juga ada, ya. Kalau set sih apa namanya? Datanya nggak boleh kembar, ya. Gitu. Terus map, kalau map itu indeksnya pakai ini apa namanya? Bisa pakai string, bisa pakai macam-macam, ya. Gitu. Jadi ada banyak jenis, ya, struktur data. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan, ya. Itu saya nggak akan bahas banyak, nanti kita akan pakai satu-satu sambil jalan, ya, ketika sudah masuk ke materi Android-nya gitu. Tapi di sini saya hanya ngasih pengenalan aja, intinya cara bikinnya kayak gini, ya. Sebutin nama struktur datanya, kemudian dikasih tanda apa tulisan off begini, ya. Gitu. Ya. Oke. Lalu berikutnya, ya. Ini selesai, ya, struktur data, ya. Cepat banget nih. Ada yang mau ditanya dulu nggak tentang ini? Tentang array atau mungkin struktur data yang lain gitu. Oh ya, kalau mau menyebutkan tipe juga bisa, ya, dikasih simbol seperti ini, ya. Di kalau kalau map itu kan dua, ya. Saya ganti list aja misalnya. List itu hanya butuh satu tipe. Yang mau disimpan tuh tipe data apa? Nah, misalnya kalau integer, ya, kita tulis integer di sini, ya, segini. Itu kalau enggak ditulis itu nanti, ya, dia akan otomatis assign sih, tergantung di sini isinya apa, ya, gitu. Sebenarnya kalau isinya masih tipe data primitif itu nggak masalah, ya, nggak dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nanti isinya objek, nah itu baru agak repot, ya. Kalau objek di sini harus di apa didefinisikan, misalnya objek mahasiswa gitu, ya, harus ditulis, ya. Kalau enggak kacau, ya. Tapi kalau tipe data yang primitif seperti ini nggak masalah, ya, nggak usah ditulis. Jadi kalau misalnya integer, float, string, double gitu nggak usah, nggak apa-apa, ya, gitu. Tuh, ada yang mau tanya? Lukas, ya, gimana? Ini sih Pak, mau tanya Pak. Hah? Untuk list atau array itu apa bisa tipe datanya macam-macam ya? Jadi ada string, integer dalam satu list gitu. Makasih. Nggak bisa. Kalau itu sudah pasti hanya satu, ya. Jadi tidak Oh bisa ya. campur-campur, gitu. Karena sebenarnya kan ini anu, ya. Ketika saya bikin list of ini gitu kan, ini tanpa saya assign tipe datanya, kemudian saya print kan dia langsung otomatis ngesign apa? Jadi integer kan? Sebentar, kok list of sih. Data di sini tadi kelihatan, ya. Dia akan dikasih, oh salah, mutable. Nah, loh, kok di sini bisa? Oh, bentar, kalau list berarti bisa di print. Oke, oke. Ya, kita coba aja misalnya di tengah-tengah ini saya kasih string, ya, halo gitu. Loh, kok mau? Sebentar, ini harusnya nggak bisa sih. Oh, bentar, ini mungkin anu, ya, apa namanya? Kotlin-nya yang di sini itu generik, ya. Sebentar, kok bisa? Harusnya nggak bisa. Karena kalau di Android nanti, ya, kalian
coba seperti ini pasti error ya. Nggak tahu kok ini bisa ya. Ini kayak jadi kayak di Python ya. Python itu kan kayak gini juga bisa ya kita isi campur-campur gitu ya. Oke, tapi ini harusnya nggak bisa ya, karena mestinya ini di assign otomatis ya, tipenya 1 ya. Jadi kalau integer ya integer semua gitu. Tapi nggak tahu di playground-nya Kotlin ini kok bisa ya. Padahal ini sudah saya set JVM ya. Kecuali kalau misalnya pakai yang lain ya. Nah, kalau pakai JS itu mungkin bisa ya wajar ya. Tapi kalau yang JVM itu kok harusnya sih nggak bisa ya. Gitu. Seperti itu. Langsung, Karena tipenya ya tadi saya bilang di sini sudah didefinisikan. Tapi gini sih, kalau kalau di Android nanti itu ini harus ada ya. Kayak gininya ya. Tipenya apa itu harus ada. Jadi kalau nggak ada ini, nggak kalian tulis ya, misalnya kayak gini, itu nanti ada warningnya, ya, ada errornya, gitu. Karena nanti bisa menyebabkan crash, gitu. Jadi ini pasti harus ditulis, gitu. Jadi nggak mungkin bisa terjadi yang barusan ya. Karena di sini harus ditulis, misalnya integer ya integer. Kalau saya kasih di sini ada halo gini, ya error, ya. Nah ini keluar errornya karena di sini tipenya harus integer, ya. Gitu. Tapi kalau tadi kan di sini kan nggak wajib ya nulis tipe ya, ini. Jadi bisa itu. Anehnya ini lolos ya, stringnya ini ya. Gitu. Karena kalau yang nggak nulis tipe ini, ya, kalau di Android nanti itu hanya untuk tipe data yang primitif aja, gitu. Tapi tetap ada warningnya sih kalau nggak salah, ya. Jadi harus tetap ditulis, gitu. Jadi anggap saja ini tidak bisa ya, hanya di playground ini aja di sini jadi bisa gitu ya. Aslinya nggak bisa. Ya pasti ada warningnya nanti. Gitu harus ditulis tipenya soalnya kayak yang ini tadi ya, pokoknya dikasih tipe ini gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Pokoknya yang bahasa yang tipenya compiler ya itu tidak pasti pasti aturannya lebih strict ya gitu. Kalau yang kayak tadi barusan campur-campur bisa ya, collection-nya itu bisa campur-campur tuh yang bahasa yang interpreter biasanya ya, kayak Python, terus apa lagi ya, JavaScript, PHP gitu ya, yang nggak pakai dikompil. Kalau dikompil, yang bahasa yang pakai compile itu biasanya nggak bisa ya, C++, Java, ya itu nggak bisa ya, pasti error gitu. Nah, Kotlin ini ya itu tadi saya bilang, kalau di sini bisa ya karena mungkin ini di web ini ya generik Kotlinnya gitu. Kalau di Android itu kan Kotlinnya kan sebenarnya Java ya. Eksekutornya pakai Java ya, compilernya itu. Kalau ini harusnya sih pakai Java, tapi nggak tahu kok bisa jalan tadi. Harusnya enggak. Oke. Ada lagi mungkin sebelum masuk ke function. Tidak ada. Oke. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah function ya. Untuk bikin function itu sebenarnya cukup mudah ya. Tinggal ketikin aja keywordnya tuh fun gitu. Terus nama functionnya apa gitu ya. Misalnya function cetak ya. Gitu doang ya. Terus diisi. Kita panggil di sini ya. Cetak. Ya cuman gini aja ya. Gitu. Itu yang pertama ya, function biasa. Terus kalau mau ngirim argumen itu bisa ya. Argumennya tinggal ditaruh di sini. Ya, misalnya pesan gitu ya. Nah, jangan lupa gini aja misalnya nama gitu ya. Nama terus tipenya apa? Misalnya tipenya string. Nah, kayak gini. Oh iya, kemarin kayaknya saya belum ini ya praktekin ya. Kalau misalnya mau apa? Concatenation string gimana caranya gitu. Nah, ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Cara yang pertama bisa pakai cara di Java ya, tinggal pakai simbol plus gini ya. Ini saya coba ya. Pakai simbol plus begini. Nah, ini bisa ya. Seperti ini. Nah, tapi kalau kalau saya sih saya prefer cara yang kedua, yaitu kalau ini kan pakai plus ini kan kalau misalnya variabelnya banyak kan pusing ya.
Ini ditambah misalnya gini, selamat siang, ada plus lagi, nama lagi, ini terus misalnya ada koma, plus nama dan seterusnya. Nah ini kan pusing gitu loh lihatnya ya, ada plus-plusnya kebanyakan ini. Nah saya lebih prefer pakai cara yang kedua, itu kita bisa pakai simbol dolar ya. Jadi kita nggak perlu bikin tanda petik lagi, petiknya hanya ada dua, yaitu petik pembuka sama petik penutup. Nah terus cara masukinnya gimana? Nah di sini kita bisa pakai simbol dolar ya, dolar nama gini, ya seperti itu. Ya tinggal gini aja, dolar nama gitu. Sama kayak di PHP ya, pakai dolar. Tapi kalau di PHP itu harus disambung juga sih ya, pakai titik gini ya. Nggak bisa langsung di dalam ininya, stringnya ya. Kalau ini bisa. Nah ini, keluar ya. Seperti ini. Bisa kayak gini ya. Gitu. Tapi ini, kalau misalnya nama ini bukan tipe data primitif, tapi merupakan objek ya. Jadi misalnya objek objek mahasiswa gitu misalnya. Ya. Gini. MHS gitu ya. Ini objek mahasiswa. Nah, kalau kalian ketikin di sini MHS dot nama, nah misalnya kayak gini kan, cara ngaksesnya ini kan namanya kan gini ya pakai titik. Nah ini nggak bisa. Ini keluarnya bakal utuh ya MHS dot nama gini. Nggak akan keluar namanya Adi gitu nggak ya. Nah caranya terus gimana? Nah supaya aman itu setelah tanda dolar biasakan pakai kurung kurawal. Nah kayak gini. Yaitu kalau kalian tipe datanya objek itu seperti ini. Harus dikasih kurung kurawal. Seperti begini. Tapi biar aman, meskipun bukan tipe data objek sekalipun, kalau bisa selalu pakai yang ini ya. Kayak tadi misalnya nama gitu, dibiasakan aja pakai ini, tanda kurung kurawal. Nah seperti ini. Gitu. Ini keluar juga ya. Gitu. Jadi kalau habis tanda dolar itu jangan lupa dikasih kurung kurawal. Nah baru di dalamnya mau dipanggil variabelnya doang bisa, mau dipanggil misalnya ada atributnya nama dot nama depan, nama belakang itu juga bisa aja. Ya, ini bebas. Bahkan di sini kita juga bisa naruh operasi matematika ya. Gitu. Bisa juga ya. Pokoknya pakai tanda kurung kurawal ini jangan lupa ya. Seperti itu. Biar aman ya. Oke. Kemudian ini function ya, pakai parameter ya. Kalau parameter lebih dari satu gimana ya? Tinggal ditambahin aja itu. Ini nama depan itu misalnya ya. Ini nama belakang. Terus ditambah lagi di sini nama belakang. Terus ini koma berarti ya. Nugraha. Nah, ini bisa ya kayak gini. Nah, terus kalau di Java itu kan ada istilah ya di OOP, overloading function ya. Jadi ada function-function yang punya nama sama tapi parameternya beda. Jadi gimana caranya kalau misalnya saya cuma mau ngirim nama depannya doang ya. Dan nama depannya doang seperti ini. Tanpa ada nama belakang bisa nggak ke sini ya. Kita coba saya run. Nah, error ya. Error dia butuh parameter untuk nama belakang. Ya. Nah, terus cara ngatasinya gimana? Bang? Saya cuma punyanya nama depan doang. Ya, di sini kita bisa kasih apa namanya? Nilai default ya. Misalnya nama belakangnya itu coret ini misalnya, strip. Kalau misalnya nggak ada ya, kita bisa kasih seperti ini ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini karena kita hanya ngirim nama depannya doang ya, maka namanya Christian terus ada tanda stripnya karena nama belakangnya nggak ada ya. Otomatis defaultnya dikasih strip gitu untuk yang nama belakang. Tapi untuk yang kedua, karena kita ngasihnya komplit ya, namanya juga komplit, ada nama depan sama nama belakang. Gitu. Oke, itu seputar function ya. Kemudian, oh ya, kalau fungsinya mau mengembalikan nilai gimana? Oh ya bisa, ya misalnya function tambah ya. Ada A tipenya integer, B tipenya integer, ya. Terus, nah kembaliannya tipenya juga integer. Nah kembaliannya taruh di mana? Taruh di sini, ya. Nah begini. Setelah fungsinya selesai kita taruh ini, ya. Tipe kembalinya di sini.
Nah, ini saya tinggal balikin A plus B ya. Jadi kalau misalnya saya print, hitung ya 5,7, berarti nanti hasilnya harusnya 12 ya. Kok tambah deh, kok hitung sih. Nah, ini hasilnya 12 ya. Gitu. Ini caranya seperti ini ya. Ini kalau mau mengembalikan nilai ditaruh di belakang ini ya. Titik 2 INT ya. Nah, kalau function itu isinya hanya singkat seperti ini, biasanya untuk matematika, ya operasi matematika itu kita bisa ringkas ya dengan cara ini. Langsung aja sama dengan A plus B gini bisa ya. Seperti itu. Jadi lebih lebih ringkas, loh, cuma satu baris aja, nggak penuh-menuhin. Ini mau sampai panjang sepanjang apapun bisa ya. Kayak gini nih. Ya, pokoknya kalau misalnya ada operasi matematika yang panjang, gitu, pakai gini aja. Biar nggak menemuin baris. Ya, ini hasilnya juga sama. Ya, gitu. Bisa keluar juga. Gini, ya. Kecuali kalau emang fungsi ini itu isinya lebih dari satu baris, ya. Kalau lebih dari satu baris, ya baru dipakein kurung kerawal terus ditulis dalamnya. Tapi kalau isinya hanya return perhitungan matematika ya diginiin aja, ya selesai, gitu. Oke, kemudian ini tadi nilai default sudah ya. Terus yaitu untuk overloading method ini sudah loh, sudah ya function ya. Iya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak tentang function? Cepet ya. Ini ngebut pokoknya. Ya, sehari langsung bahas ada struktur data ya, ada function, nanti ada kelas ya. Oke, belum ada. Belum ada, Pak. Oke, Belum kita ada, Pak. berikutnya bagian yang terakhir ya, yaitu tentang kelas ya. Jadi inti inti dari object oriented programming itu kan adalah kelas dan objek ya. Intinya kan sebenarnya di situ ya. Nah, jadi kalau kita bikin aplikasi ya, terutama ya aplikasi yang zaman sekarang ya, untuk desktop, web, mobile gitu kita pasti nggak bisa lepas dari namanya kelas sama objek ya. Itu pasti harus pakai. Gitu. Nah, apa namanya? Di Kotlin itu bikin kelas itu sebenarnya sama sih kayak di apa namanya? Di Java ya. Sama aja kayak di Java. Ya, cuman di sini kan ya, ya apa namanya? Di Kotlin itu kita nggak punya akses akses modifier ya. Biasanya kalau di Java itu kan ada public, kelas, mahasiswa gitu kan. Nah, kalau di sini di Kotlin itu ya semua langsung kelas gitu aja, nggak ada akses modifiernya. Modifiernya itu selalu public ya, selalu public gitu. Jadi ya nggak ada public, private dan bla bla blanya itu nggak ada ya. Gitu. Nah, gini caranya bikin kelas ya. Sama kan? Ya, sama persis. Ya, terus kalau mau bikin atributnya gimana? Ya tinggal bikin aja nama, ya tipenya string, lalu name tipenya juga string, ya terus IPK tipenya double gitu. Ya, ini cuman gini doang ya. Gitu. Nah, sekarang berikutnya kalau mau bikin konstruktor. Nah, ini kalau biasanya di Java itu kan di sini ada public ya, tapi kalau di sini kan nggak ada ya, langsung mahasiswa gitu. Apakah pakai cara seperti ini ya? Ternyata enggak ya. Nggak bisa pakai cara seperti ini ya, masukin nama dan bla bla blanya enggak. Kalau mau bikin konstruktor itu kalian bisa bikin dengan cara tambahkan langsung di sini di samping nama kelasnya. Gitu. Ini ada kelas mahasiswa ya. Nah, parameter konstruktornya langsung taruh aja di sini ya. Saya pindah ini ke sini ya. Pindah ke sini. Nah, jadinya seperti ini.
seperti itu. Ya. Oh iya, perlu diperhatikan kalau misalnya ini untuk konstruktor itu wajib ada ininya ya, ada var-nya ya, sama ada var atau val ya, terserah ya. Jangan sampai kebalik dengan function tadi ya. Kalau function itu kan kita kalau mau nulis parameter di sini tanpa kata var dan val ya. Di sini nggak perlu ya, nggak perlu ditulis var atau valnya ya, langsung aja parameternya. Tapi kalau untuk kelas itu harus ada ya. Itu sering kebalik ya. Banyak yang sering salah di situ ya. Di sini itu nggak ditulis var-nya, itu langsung aja nama gitu. Nah, tapi kalau untuk kelas ini harus ada ya. Ini harus ada gitu. Nah, ini caranya bikin konstruktor. Terus caranya nyimpan gimana? Ya, biasanya kan kalau di dalam konstruktor, ya kita kan ini ya, kita set ya this.nama sama dengan nama, terus this.name sama dengan name, this.ipk sama dengan ipk kan seperti ini ya. Nah, kalau di Kotlin caranya gimana? Nggak perlu ya. Di sini itu nggak perlu. Di sini sudah otomatis langsung di set ini ya. Jadi di sini ada parameter nama, name sama IPK itu dia sudah langsung sekaligus jadi atribut ya. Jadi kita nggak perlu tulis ulang atributnya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini saya bikin apa namanya? Mahasiswa ya. Objek mahasiswa ya. Namanya itu Christian gitu, NIM-nya 712001, lalu IPK-nya misalnya 4 ya. Nah, ini saya mau print ya m.nama ya. Terus sorry. Ini tadi pakai dolar kurung Kurawal. Terus saya pakai kurung ini untuk nulis NIM-nya ya. Terus ini IPK-nya saya taruh pakai strip di sini, dolar m.ipk. Nah, seperti ini kita coba. Nah, keluar ya. Ini hasilnya. Langsung bisa diakses ya, m.nama, m.name, m.ipk gitu. Dengan hanya kita menuliskan ini apa namanya? Variabelnya di sini, di atributnya di konstruktor ini loh. Dia udah langsung jadi atribut bisa dipakai gitu. Berbeda dengan kalau di Java, ya kalau di sini kita tulis sebagai parameter ya itu hanya sebagai parameter aja ya. Ketika kita akses ya nggak bisa gitu. Jadi harus di copy satu-satu ya. This.nama sama dengan nama gitu kan. Ya kan this.nama nama sama dengan nama, terus this.name sama dengan name gitu ya kalau di Java ya, dan seterusnya ya. Nah, ini kan sebenarnya pemborosan ya. Tidak efisien itu. Nah, di Kotlin itu coba dihilangkan yang seperti itu ya. Ini kan lebih ringkas gitu. Bisa langsung dipakai ya, keluar outputnya. Gitu. Gampang kan? Ya, sebenarnya kalau saya bilang bikin program ya di Kotlin itu lebih gampang daripada di Java ya, karena aturannya nggak ribet. Gitu. Kalau misalnya ada yang belajar dari nol ya, katakanlah sama-sama nggak ngerti Java sama dan Kotlin itu ya. Nah, itu akan lebih mudah belajar apa namanya? Kotlin ya. Nah, yang agak susah tuh justru malah kalau kalian itu sudah sangat mendalami Java dan mindset kalian tuh sudah sangat-sangat apa ya istilahnya ya, istilahnya strong typing ya Java itu ya, karena cukup strict ya. Nah, itu malah kalau suruh belajar Kotlin malah bingung ya, kok ini aturannya longgar sekali gitu loh. Ini dalamnya nggak ada isinya apa-apa kok bisa jalan sih kan gitu. Jadi bingung kan. Gitu. Ya karena itu tadi emang diringkas gitu. Seperti itu. Jadi ini bikin kelas kosongan gini doang aja bisa ya, satu baris aja udah jadi sebuah kelas gitu ya. Kayak gini. Nah, kalau misalnya ada istilahnya di Java itu ada istilahnya POJO ya. POJO itu singkatan dari plain old ya. Plain old Java object ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu POJO itu adalah kelas yang isinya hanya atribut saja dan setter dan getternya gitu. Atribut plus setter getternya. Kan sering kita bikin kayak gitu ya. Kita bikin kelas mahasiswa, lalu ada atributnya nama, NIM sama IPK, terus kita bikin ada metode set nama, set name, set IPK, get IPK kan kayak gitu. Bener kan? Nah, itu disebut sebagai POJO ya.
Gitu. Yang kelas-kelas yang model kayak gitu tuh namanya Pojo ya. Karena di situ nggak ada metode lain untuk ngapain gitu kan nggak ada ya. Hanya isinya cuma buat nyimpen data doang. Ya. Itu namanya Pojo ya istilahnya. Plain old Java Object. Nah, di Kotlin kalau misalnya kalian memang hanya ingin bikin kelas Pojo istilahnya ya, di sini kalian bisa tambahkan ada kata data class. Nah, kayak gini. Ya. Di depan sini tambahin aja data class gitu. Kalau di run apa bedanya? Itu jawabannya nggak ada. Ini mau dikasih data atau enggak ya? Kalau di kasusnya ini sama aja sih gitu. Nah, terus buat apa dikasih data kelas? Nah, nanti itu akan berguna ketika kita sudah masuk ke materi serialization, ya. Serialisasi. Serialisasi itu ngapain? Kita kalau serialisasi itu kita bisa kirim-kiriman objek, ya, beda perangkat. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita di aplikasi Android nih, kita punya data mahasiswa, ya isinya ada nama, NIM, IPK. Terus data mahasiswa ini mau kita kirim ke server. Ya, servernya kita kirimin data mahasiswa. Nah, itu kan salah satu caranya yang mudah itu kan kita harus lakukan serialisasi. Ya. Nah, masalahnya kalau kita mau serialisasi di Java ya, di bahasa pemrograman Java itu ribet. Ya. Pertama, kita kelasnya tuh harus mengimplement apa namanya interface serializable ya itu pertama terus di dalamnya harus ada metode yang di override dan seterusnya gitu. Kalau di sini cukup tambahin ini aja data gitu selesai ya gitu ya. Jadi ini ya mungkin sekarang nggak kelihatan ya nanti kalau sudah masuk ke materi kayak misal HTTP request gitu nanti baru kelihatan bedanya ya. Kalau kelas biasa ini nggak bisa ya. Kelas biasa gini kita nggak bisa kirim-kirim objek ini ke tempat lain nggak bisa tapi kalau dikasih data ini bisa ya. Itu hanya nambahkan satu ini doang, satu kata doang. Ya. Sangat-sangat mudah. Gitu. Tapi itu hanya bisa untuk yang kelas Pojo ya, plain old Java Object ya, Pojo di Google ada. Nah ini plain old Java Object ya, Pojo class. Yang kelas yang isinya hanya atribut plus setter plus getter, udah gitu aja. Karena memang yang bisa di bahasa Java pun yang bisa diserialisasi ya cuma kelas Pojo ya. Kalau ada metode-metode lain ya misalnya di kelas itu ada metode katakanlah di sini ada metode hitung IPK gitu ya. Nah, ketika diserialisasi itu nanti metodenya hilang ya. Jadi percuma ya. Gitu. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh ya, kalau misalnya nih apa namanya? Ini kan kalau konstruktornya seperti ini, itu kan konstruktornya kan hanya ngeset data doang ya. Ya cuma ngeset data ini aja, kayak this.nama sama dengan nama, this.name sama dengan name, dan seterusnya kan. Nah permasalahannya adalah konstruktor itu kan sebenarnya function ya. Dia merupakan sebuah fungsi. Artinya di dalamnya kita bisa melakukan operasi lain selain hanya mengeset atribut. Ya. Kalau kita mau hitung, ada operasi matematika buat ngitung itu bisa nggak? Ya bisa. Ya. Nah, tapi kalau di sini caranya gimana? Nah, kalau seandainya kalian tetap ingin konstruktornya bentuknya function itu bisa dibikin di sini ya, pakai keyword namanya init ya. Gitu. Init ini akan dieksekusi setelah ini ya atributnya ini dipasang ya. Ini misalnya Christian ini dipasang ke nama, terus NIM-nya ini dipasang ke NIM, terus 4.00-nya dipasang ke IPK. Nah, itu. Nah, berikutnya setelah ini dipasang ini fungsi init ini akan dijalankan. Misalnya kita mau ngapain? Misalnya untuk apa namanya itu mau saya tambahin di bagian depannya ya di bagian depannya misalnya tuan gitu ya ada tuan eh, kayak gini tuan Christian itu misalnya ya nah itu tuan oh sorry ini salah kurungnya nah misalnya kayak gini tuan Christian gitu, ya. Atau Mister itu misalnya. Atau misalnya IPK-nya mau di apa namanya mau
kita kalikan PK dikali 2 gitu misalnya ya. Nah, jadi 8 itu. Ya intinya kita bisa lakukan berbagai macam operasi atau algoritma di sini ya di bagian init gitu. Kalau diperlukan ya, tapi kalau cuman ngeset atribut doang ya udah gini aja nggak apa-apa. Hanya satu baris ya. Gitu. Itu ya ini apa untuk konstruktornya. Kemudian kalau mau bikin konstruktor lain itu bisa ya kalian. Misalnya punya 2 konstruktor kan bisa aja ya. Ada kelas yang punya 2 konstruktor itu kalian bisa pakai ini. Ya, keyword konstruktor ya kalau butuh itu bisa ya. Bisa ya, pakai keyword konstruktor. Tapi syaratnya adalah harus ada perbedaan parameter ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 ya seperti ini. Nah, di sini harus berbeda ya. Harus berbeda. Harus lebih banyak ya. Harus lebih banyak daripada yang di atas. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 2 konstruktor ya dan ternyata salah satunya konstruktornya itu parameternya lebih sedikit. Nah, yang lebih sedikit harus ditaruh di sini ya. Yang ditaruh di bagian sini itu yang lebih sedikit jumlahnya ya. Yang di sini yang lebih banyak ya gitu. Nah, ini kan ini sudah ada 3 nama, NIM, IPK. Nah, ini misalnya mau saya tambahin apa ya? Par tanggal lahir gitu ya. Misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian nah di sini kita harus kasih titik 2 ya. Kita harus manggil ini di sini. Di sini adalah konstruktor yang ada di atas ya. Jadi kita kirimin parameter yang ini yang kembar ke atas ya, yaitu adalah parameter nama, NIM sama IPK kan sudah ada di atas. Jadi kita harus kirim ke atas ini. Gitu. Terus kemudian sisanya yang belum ada ya tinggal di set di sini. Di sini ada tanggal lahir ya. Sama dengan tanggal lahir. Nah, cuman di sini karena tanggal lahir ini kan kita belum punya variabelnya ya. Ya kita bikin di sebentar. Oh, ini nggak pakai var ya ini ya. Yang di bagian sini itu nggak pakai var ya. Ya, dan variabelnya harus kita bikin manual di sini. Tanggal lahir, tipenya string. Gitu. Ini kalau mau pakai 2 konstruktor, kalau mau pakai konstruktor tambahan lagi bisa nggak? Bisa aja. Ya, jadi konstruktornya tuh modelnya ini konstruktor turunan dari yang di atas ya. Tinggal bikin sama kayak gini ya. Cuman ya tadi ini harus dibedakan ya. Parameternya harus ada yang berbeda. Gitu. Oke. Lalu apa lagi ya? Oh iya, kalau misalnya ini kelas ini pengen ada bisa dibikin turunannya, itu harus dibikin jadi open class ya namanya ya, open class. Nanti kita bisa bikin turunan dari kelas mahasiswa. Jadi ada kelas mahasiswa IT itu misalnya, dia yang merupakan turunan dari mahasiswa. Gini, ya ini untuk extend ya, seperti ini. Jadi ini ada kelas orang mau diturunkan jadi ada kelas mahasiswa ya. Mahasiswa ini merupakan turunan dari orang ya. Tinggal ini mahasiswa terus ini konstruktornya, terus titik 2 ini parentnya. Gitu. Nah kalau misalnya ada atribut yang sama kayak di atas bisa dikirim aja langsung seperti ini ya. Nama itu taruh sini. Oh ini lupa ini harus ada var-nya juga. Gitu. Jadi ini ya kalau mau bikin turunan, tapi yang induknya ini harus dibikin open class ya. Kalau misalnya dia kelas biasa gini nggak bisa ya pasti error. Gitu. Ini harus open class. Gitu. Kemudian data class tadi sudah ya. Ini perbedaan data class itu dia punya tambahan function ini. Ya nanti akan sangat berguna kalau mau bikin serialisasi atau
apa namanya, comparing object ya, gitu. Loh, sudah habis. Oh iya, tadi ada yang lupa saya ini jelasin kayaknya. Bagian function tadi yang saya pack aja daripada saya harus nulis ulang. Loh, nggak bisa mundur lagi. Ya sudah, saya bikin ulang aja. Oke, jadi tadi kan saya bikin ada apa? Function ya. Function misalnya function cetak, terus tadi ada nama sama nim gitu misalnya. Terus IPK misalnya kayak gini ya. Isinya adalah dia ngeprint ya. Print nama, lalu dalam kurung NIM-nya, terus strip IPK-nya ya. Nah kayak gini. Oke, terus kan kita manggil kan default-nya kan seperti ini ya. Urutannya harus sesuai ya. Ini pertama Christian, terus NIM-nya 712001 misalnya, IPK-nya 4 ya. Terus saya jalanin. Nah, keluar output-nya seperti ini. Nah, salah satu kelebihan di Kotlin itu adalah kalau misalnya kita ada ini nih, ada tambahan parameter nih misalnya. Karena source code kita itu udah banyak di sini ya. Ini misalnya kita udah manggil fungsi itu ada 1000 kali gitu ya, bahwa ada 1000 kali kita panggil, tahu-tahu di sini saya tambahin parameter namanya ID. Nah, kayak gini. Ada parameter namanya ID. Nah, ini kan harus saya ubah satu-satu, berarti harus saya tambahin di sini ya. Di depan ini harus saya ganti, ini saya ganti gitu. Ya, karena parameter pertamanya harus ID ya. Sementara yang kita kirim di parameter pertama itu adalah nama gitu. Kan jadi susah ya. Itu kalau di Java ya. Tapi kalau di Kotlin itu kita bisa ini apa namanya? Bisa apa namanya? Ngirim parameter itu nggak harus sesuai urutan yang ada di sini ya. Tinggal disebutkan aja ininya apa namanya? Namanya ya, nama parameternya. Jadi misalnya saya pengen ngirim IPK duluan ya. Bisa ya, IPK dulu bisa ya. IPK-nya 4. Terus berikutnya nama ya. Namanya Christian gitu. Lalu eh, tahu-tahu ada NIM-nya ya. Kayak gini. ID-nya. ID-nya saya hapus dulu aja ya. ID-nya saya hapus dulu. Ini saya jalan. Nah, bisa ya. Urutannya sesuai ini. Yang ini, yang Christian ini kan di tengah-tengah nih. Tapi dia tetap bisa dipasang ke nama karena di sini saya tulis ada nama di sini. Gitu. IPK meskipun saya kirim di awal tapi dia tetap dipasangnya di yang parameter ketiga ya. Karena ini IPK yang namanya sesuai yang di sini IPK gitu. NIM-nya ini di tengah sini. Pas keluar ya nggak akan kebalik ya. Itu tetap betul ya. Jadi mau kita ubah pun urutannya di bawah, misalnya NIM-nya mau saya kirim duluan di depan, ini juga nggak masalah ya. Itu urutannya terbalik ini juga ini biar beda ya. Ini 2, ini IPK-nya 3, ini ADI. Tetap bisa jatuhnya sesuai ya. Jadi nama dulu, diikuti NIM, diikuti IPK. Gitu. Jadi misalnya kita sudah terlanjur bikin yang versi pertama IPK dulu, terus berikutnya ternyata ada perubahan, ya tinggal kita dibikin beda juga nggak apa-apa gitu manggilnya, ya nggak harus sama kayak di atas urutannya, gitu. Jadi artinya kalau misalnya tiba-tiba di sini nongol setelah nama itu ada ID di parameter kedua ya nggak masalah gitu, ya kita tetap bisa panggil ID-nya ditaruh aja belakang gini, ID sama dengan 1, ID sama dengan 2 itu nggak masalah ya. Ini nggak di print ya ID-nya ya, dollar $ID gitu. Nah ID-nya tetap ada di depan ini gitu.
ya. Demikian juga untuk konstruktor juga bisa seperti ini ya. Kalau kalian bikin ada objek mahasiswa, mau dipanggil konstruktornya itu bisa kita taruh nama gitu ya. Terus IPK-nya 4, NIM-nya gini. Tanpa kita perlu tahu urutannya tuh mana duluan sih di kelasnya tuh. Apakah nama dulu, apakah IPK dulu, apakah NIM dulu, kita nggak peduli ya. Ya kita asal kirimnya kayak gini aja gitu. Pasti nyampe ya. Gitu. Jadi nggak perlu repot-repot ngecek, oh ternyata harus nama dulu, oh, ternyata harus NIM-nya dulu ya. Namanya tuh belakangan ya, kayak gitu. Nggak masalah ya, tinggal kayak gini aja. Gitu. Jadi urutannya mau dibolak-balik juga nggak masalah ya. Itu enaknya di Kotlin ya. Ini fleksibel ya. Oke, tadi sampai mana sih? Ini sudah habis tadi ya. Nah, itu saya tambahin itu kan barusan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Pak mau tanya Pak, tentang copy Pak. Tentang apa? Copy. Copy ya. Copy Ini objek. ya kalau di Java itu kan copy itu kan agak strict kan Pak. Misal saya copy objek M gitu. Lalu M-nya itu saya ubah Pak di contohnya Bapak itu. Apakah untuk file M-nya itu juga akan ikut terubah Pak? Makasih Pak. Copy ya. Ya Pak. Kalau copy kalau di Java tuh kalau copy itu anu ya, bukannya tetap anu ya, beda ini ya. Kecuali gini, mungkin yang dimaksud adalah misalnya saya bikin file A itu objek mahasiswa ini ya. Terus ini saya declare misalnya namanya Adi, ID-nya 1, IPK-nya 4. Nah, terus kemudian saya bikin ini file B itu sama dengan A gini ya misalnya ya. Nah, terus ketika saya ubah B ya, namanya saya ubah jadi Christian. Nah, apakah A ikut berubah? Nah, ini kalau kayak gini ikut berubah pasti ya. Di Kotlin pun juga ikut berubah. Ya, ini bukan copy sih kalau ini memang referensinya kita apa namanya? Kita B itu kita arahin ke A gitu. Jadi sebenarnya B sama A ini merupakan satu objek yang sama gitu. Tapi kalau misalnya di sini A-nya itu kita taruh ke B dengan cara copy ya seperti ini ya, kita copy. Nah, sebenarnya B ini sudah jadi objek yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya B itu kita ubah isinya, maka A nggak ikut berubah ya, gitu. Jadi kalau copy itu memang ini ya, dia tuh menduplikat ya, mengklon. Kalau di Java tuh copy juga atau clone ya, kayaknya clone. Seingat saya metodenya clone ini. Kalau mau ngopi, mau bikin objek yang sama tapi yang satu bisa diubah-ubah gitu ya. Nah ini. Mana sih? Ini kan kalau misalnya ini ya langsung pakai sama dengan ya. Jadi kita punya objek 1 sama 2 ya. Objek 1 sama 2 itu ada parameternya X sama Y. Ya, di objek 2 X-nya itu di set jadi angka 100 ya. Gitu. Terus nah padahal default-nya tuh dia 10 ya. Nah, setelah di print ternyata ini apa namanya objek 1 sama 2 isinya sama-sama 100 gitu. Padahal yang diubah hanya objek 2 doang. Ya. Nah, ini kalau di Java itu pakai clone itu tetap bisa jadi objek yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya T2 ya, ini T2 nilai A-nya di set 100 terus mana sih? T2 CX sebentar yang di clone itu mana ya? T2 itu merupakan klon dari T1. Nah, T2 itu A-nya di set 100. T1 A-nya, nah ini ya, nah ini. T2 itu A-nya di set 100, tapi T1 tetap 10. Gitu. Itu pakai klon. Ya. Nah, di Kotlin, klon itu sama dengan copy. Gitu. Ya, seperti itu. Ya, ini cara pakainya seperti ini ya. Kalau mau di copy, jadi saya punya M, ya, objek mahasiswa, gitu. Terus kemudian saya mau bikin kopian ya. Tapi sekaligus saya ubah sih. Kalau mau ubah belakangan juga nggak apa-apa, ya.
Tapi ini sekaligus diubah di sini, nah itu bisa. Yang M-nya nggak ikut berubah ya, meskipun di sini di N-nya ini namanya di Sat Nugraha, tapi yang di M tetap ini, namanya tetap Adi, gitu. Bener itu nggak sih yang dimaksud, yang masalah referensi itu ya? Atau berbeda? Iya, Pak. Yang Oh itu. ya, itu kalau copy sama clone di Java itu sama ya. Ya kecuali tadi kalau misalnya apa namanya? Mana sih tadi? Kecuali pakainya langsung sama dengan ini ya, tanpa copy tapi langsung dipakein sama dengan gini. Nah, ini baru baru ini merupakan objek yang sama ya, B sama dengan A ya. Ini A sama B itu satu objek ya. Tapi kalau gini ya, nah A sama B itu dua objek. Kebetulan isinya sama ya. Isinya sama seperti ini. Tapi kalau salah satu diubah, maka yang lain nggak akan berubah ya. Kalau pakai perintah copy ya, gitu. Kalau di Java tadi clone ya namanya ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Oh ya, Pak. Mungkin ini Hmm? aja, Pak. Kalau di Java itu kan nggak bisa punya dua parent kan, Pak. Dua Parent itu parent. cuma satu, Pak. Ah, Kalau betul. di Kotlin ini gimana, Pak? Di Kotlin bisa. Parent ya. Iya, Pak. Jadi gini, kalau di Java itu kan sebenarnya ada dua ini ya, dua istilah ya. Untuk inheritance itu ada apa namanya? Ada yang pakai kelas ya, pakai keywordnya pakai extend ya. Tapi kalau apa namanya itu yang single single inheritance ya kan. Tapi kalau mau yang multiple itu ada interface ya kan, betul toh? Iya, Pak. Nah ada dua macam gitu. Nah kalau di apa namanya? eh Ya kalau di Kotlin itu malah cuma satu, ding, sorry. Ya, di apa namanya? Di Kotlin itu eh, parent itu cuma satu, ya. Nggak bisa banyak, sorry. Jadi hanya yang ini aja, hanya yang extend doang, gitu. Tapi nanti bisa kalau seandainya mau ngakalin multiple multiple inheritance, ya, di Kotlin itu bisa, ya. Pakai composition, teman itu nanti pas sambil jalan aja ya, karena kalau nggak saya demokan pemakaiannya agak bikin pusing ya, gitu. Tapi defaultnya kita hanya bisa punya satu parent aja ya, itu nggak bisa dua ya. Jadi kalau misalnya saya punya open kelas orang gini ya, terus saya mau bikin, aduh, kok nggak bisa scroll. Jadi memang anu ya, ini nggak bisa lebih dari satu. Jadi ini orang itu. Ini nggak bisa dikasih koma, ya, hanya satu aja. Gitu. Kalau di Java kan tinggal ininya aja di sini. Kalau extend ya itu dia cuma satu aja, ya extend. Tapi kalau implement dia bisa bisa lebih dari satu ya bisa pakai koma 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 gitu. Tapi sebenarnya kan implement di Java itu kan harus pakai interface. Interface sendiri kan emang nggak ada isinya kan, kosong gitu loh. Ya nanti kalau ada metode yang kembar itu nanti yang dia pakai cuma satu, ya gitu. Sebenarnya eh, tujuannya ada seperti itu kan untuk polimorfisme ya di Java ya. Artinya sebenarnya interface itu kan kalau dipikir-pikir ya secara sekilas kan tidak terlalu berguna. Kita bikin sebuah template kosong itu nggak ada isinya apapun itu. Terus diimplement itu. Kalau nggak usah diimplement kan juga bisa-bisa aja ya. Cuman nggak bisa polimorfisme tadi ya. Itu aja sih tujuannya. Nah di sini di Kotlin itu untuk mengatasi polimorfisme ada caranya sendiri. Ya intinya sih gitu. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Sebenarnya ya hampir sama sih di Kotlin, apa namanya, interface, apa pemakaian interface, jadi cuma beda istilah aja ya. Kalau di apa di Java itu kan pakainya implements ya, kalau di sini composition ya.
gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Cukup jelas sih, Pak. Oke. Tidak ada lagi. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, mungkin kelas kita sampai di sini berarti ya. Ya, minggu depan kita sudah mulai masuk ke ini ya, Android Studio. Jadi tolong disiapkan ya. Pastikan sudah terinstall Android Studio-nya. Terus apa lagi ya? Oh iya, apa namanya? Pastikan device kalian juga sudah siap ya untuk testing ya. Cara tahunya gimana? Nah, jadi ini apa namanya? Kan kemarin saya ya bilang kalian harus unlock developer option ya. Android unlock developer option ini ya. Nah, ini tergantung mereknya ya. Jadi kalian bisa bisa ketikin aja merek HP kalian, misalnya Samsung caranya gimana, terus kalau Oppo caranya gimana ya. Karena langkahnya tuh beda-beda ya. Xiaomi juga beda ya. Kayak gini. Intinya menu developer option tuh harus nongol ya. Harus nongol. Jadi ada di bagian settingan gitu loh. Defaultnya nggak ada soalnya. Defaultnya tuh disembunyikan gitu. Mungkin kalau biasa yang apa namanya, kalian suka main game terus suka nambahin aksesoris itu mungkin sudah ini ya, sudah unlock itu ya. Biasanya kan harus unlock itu ya. Oke, nah kalau tandanya kalau sudah aktif gimana? Nah, kalian tinggal buka Android Studio ya. Buka Android Studio terus kemudian kan ini nih di bagian atas ya, di sini itu kan nanti kalian bikin project sembarang dulu aja nggak apa-apa ya, bikin project baru, new project, terus next 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 gitu aja buat ngetes ini doang. Jadi ini defaultnya tuh kalau di sini kalau mau ngetes itu pakainya emulator ya, ini emulator ini ya, ada logo komputernya kecil, Pixel 3 ini emulator gitu. Nah, nanti kalau misalnya handphone kalian itu developer option-nya itu sudah aktif, ini saya coba colokin ya HP saya pakai kabel data ke komputer. Sebentar. Nah, ini akan berubah ya ini ya. Nanti ada pilihannya Samsung. Nah, ini Samsung. Sebentar. Nah, ini. Loh, kabel saya bermasalah. Ya ini, nih sama loh. Ini kayaknya kabel saya error. Nah, ini ya Samsung ini. Ini HP saya barusan saya colokin. Ini bisa dipilih terus tinggal di run aja gitu caranya. Ya, terbaca di sini. Kalau developer option-nya belum aktif, itu HP-nya nggak akan kebaca, jadi dicolokin ini juga nggak akan nongol gitu. Tapi karena tempat saya sudah aktif, maka ketika dicolokin ke sini, dia bisa terbaca di sini. Ya. Syaratnya kebaca di sini ya cuman itu, developer option-nya harus aktif aja. Ya. Gitu. Karena minggu depan kita sudah mulai ngetes ya, testing. Jadi kita bikin Hello World ya. Project pertama bikin Hello World gitu. Ini belum mulai coding sih, tapi kita sudah mulai bikin project Android ya. Itu. Ini ya tampilannya Android ini. Kalau kalian sudah ada project sebelumnya, ya di sini ada project-project yang terakhir diakses gitu ya. Ini new project.
seperti itu. Oh ya, kalau kalian misalnya tertarik apa namanya belajar Flutter, ini beda lagi sih. Ini juga bisa pakai toolsnya sama Android Studio ya. Pakainya yang ini ya. Bagi yang tertarik mungkin bisa ambil mata kuliah pemrograman hybrid ya. Ini pakainya Flutter. Toolsnya sama Android Studio juga ya. Gitu. Ya oke, gitu aja mungkin. Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Pak, saya mau tanya bentar, Pak. Yang Android Studio tadi itu ada perlu install apa lagi gitu nggak ya? Habis install Android Studio-nya? Kalau nggak ada sih cuma JDK aja ya. Java. Harusnya kan kalau ngambil PBO sudah install ini ya, JDK ini ya. Ini sudah. Ya udah cuma itu aja. Karena Android itu kan dia ngompalnya harus pakai Java, jadi komputernya harus punya Java duluan ya. Gitu. Itu doang sih, dua itu aja. Lainnya apa ya? Nggak ada kayaknya. Kalau dulu memang banyak yang diinstal ya zaman dulu, tapi kalau sekarang sudah satu paket ya. Di Android Studio-nya udah include macam-macam. Kalau dulu ada yang namanya harus install Android SDK ya. Nah ini harus di download SDK-nya sendiri gitu. Sebenarnya kalau kalian mau pakai ini VS Code juga bisa ya. Kalau mau pakai VS Code bisa ya. Di sini kalian bisa nambahin extension untuk Android ya. Ini Android bisa di sini. Terus kemudian kalian harus download SDK-nya ya. Nah, ini terpisah itu bisa juga. Download option SDK. Nah, ini SDK ya. Downloadnya yang ini kalau mau pakai VS Code ya. Gitu. Barangkali harddisknya ada yang penuh itu ya, kalau install software tambahan nggak kuat misalnya penuhin ya pakai VS Code aja. VS Code kan di komputer kalian pasti ada ya, tinggal tambahin extension selesai gitu. Tapi sebenarnya Android Studio juga nggak besar sih, ini cuma sekitar berapa 1 gigaan doang ya. Harddisk zaman sekarang kan besar-besar ya, 1 tera gitu. Kalau cuma install 1 giga aja sepele ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, mungkin pertemuan kita sampai di sini aja ya. Ya, kalau gitu kelasnya saya tutup ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah, Pak.